berdiri duduk di musola sambil baca Al-Quran, apakah mungkin di HP ataupun ada bawa Al-Quran tersendiri. Kemudian juga bagi jamaah yang sudah masuk ke dalam musola, sebaiknya tolong diisi saf yang ke depan dulu, karena nanti ketika jamaah yang terlambat hadir, jadi jamaah itu harus melintas di depan kita. Nah, itu juga dosa besar ketika kita melintas di depan jamaah yang sedang sholat. Jadi ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Mungkin untuk bertingkat waktu pada Ustaz silakan, dan di akhir sesi nanti mungkin ada tanya jawab yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Sebelumnya sudah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi kataba 'alaina asyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kata-kata ta'ziman dan hormatan kepada Bapak Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh yang beserta seluruh jajaran dan staf-stafnya. Yang berikutnya, ucapan terima kasih kepada koordinator acara ini, Bapak Amin. Nanti saya belum bertanya. Oh ya, terima kasih Pak. Karena lewat HP yang telah mempersilahkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk mengisi acara di Zuhur yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba memperhatikan salah satu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini dapat kita perhatikan, yang pertama sekali Allah menggunakan kalimat panggilan, yaitu kata ya ayyuhan, artinya wahai. Ini panggilan yang lembut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, panggilan yang penuh dengan kemesraan. Nah, bila kata-kata panggilan dengan kata-kata yang lembut, ketika dipanggil orang, dalam hal ini orang-orang yang beriman, ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa yang akan dipersembahkan kepada orang yang dipanggilnya. Maka dalam hal ini ternyata sesuatu yang istimewa ini adalah ibadah puasa. Daripada kalimat kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dengan demikian, ibadah puasa yang dijalani oleh orang-orang mukmin ini sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang oleh manusia, oleh kaum muslimin menganggap ibadah puasa
sebuah beban, sebuah pekerjaan yang tentu dari benar sampai sepot laju lebih kurang tentu. Jadi kan perkara yang mudah belum bagi dengan yang tak kerja dari pola sampai jero lima lanjut tentu hal yang sangat menguras energi. Akan tetapi bagi orang-orang yang keimanannya mantap, bagi orang-orang yang ingin menasah ketakwaannya, itu tidaklah menjadi sesuatu yang berat. Justru akan dijalaninya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan. Tidak lain tujuannya untuk mencapai maqam taqwa, sebagaimana di ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Maka daripada itu jemaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya dijadikan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan sebagai salah satu pilar itu, salah satu pilar Islam itu sendiri. Dalam hal lain kita memperhatikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti." Atau wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, tertukar-tukar. Yang maksudnya agama Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Pertama, kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berhaji. Dan kelima, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka jelas dari hadis ini terdapat salah satu pilarnya adalah ibadah puasa. Yang dimaksud di sini tentu saja puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, "As-kullu amali bani Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi." Yang maksudnya semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Yang pertama, kita lihat dari ungkapan hadis qudsi ini, Allah menisbahkan ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri dan menisbahkan amal-amal ibadah manusia yang lain untuk diri manusia sendiri. Kita sholat untuk diri kita sendiri, kita bersedekah untuk diri kita sendiri, kita haji untuk diri kita sendiri, kita bersilaturahim, kita berhubungan baik dengan tetangga, dan semuanya itu nilainya, keutamaannya, fadilahnya kembali kepada manusia itu sendiri. Tetapi khusus ibadah puasa di sini Allah kecualikan dengan Dia menyebutnya illa shiyam, kecuali ibadah puasa. Puasa itu untuk, dan kita perhatikan pada akhir kalimat tadi, wa ana alladzi ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Ini menandakan keistimewaan
tingginya maqam ibadah puasa. Padahal kita tahu tidak ada yang memberi pahala amal-amal itu kecuali hanya Allah. Tapi di sini Allah menegaskan khusus puasa. Ini tentu saja menunjukkan kedudukan ibadah puasa itu yang sangat tinggi. Nah, maka dari sini dapatlah kita pahami bahwa ibadah puasa yang kita jalani ini adalah untuk Allah. Maka oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, kita berupaya sekuat tenaga, semampu kita agar nilai ibadah puasa ini betul-betul sempurna. Tidak hanya berniat di malam, tidak hanya menahan syahwat perut makan minum, tidak hanya menahan syahwat farji atau syahwat kemaluan, tetapi dari hal-hal yang lain itu perlu juga kita amalkan. Antara lain dapat kita pahami dari lanjutan hadis tadi. Rasulullah menyebutkan asyamu junnah, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Yang maksudnya karena puasa itu sebagai perisai, maka ketika seseorang di siang harinya menjalani ibadah puasa, maka janganlah dia berbuat lafaz, janganlah dia berbuat hiruk pikuk, berbuat keonaran, berbuat keribut-keributan. Dua larangan di sini. Yang pertama lafaz yang pertama bohong, kata-kata kotor, termasuk kata-kata mengumpat, kejadian ataupun anak kejadian, menyenang kejadian, itulah riba. Sesuatu yang kita sampaikan secara melihat dengan saudara seiman dengan kita, yang kira-kira menyentuh pak punyung di bengi apa yang berat, itulah riba. Kadang-kadang ada yang ada kecilnya yang berpegangan ketulis, justrunya itu yang riba. Menyebutkan jika dua gerda apa tulis itu ada pertunan. Yang kedua, membicarakan hal yang negatif. Jadi perkara riba, hal yang sesuatu yang amat Bapak sampaikan, termasuk yang berbicara pada hari ini. Jangan mengkosip, tapi dalam kenyataan payah Anda berani begitu. Anda lima ibu lawan dalam halnya calon leader dari orang ketika berhadapan mereka jika nggak maka pinter-pinternya alihkan kembali berbicara ke perkara yang lain. Sebab keinginan syaitan bina kebaikan-kebaikan yang dilakukan, termasuk ibadah puasa, begadang pahala ini. Maka dia muncul di hati kita yang baru, di bisik-bisik, yuken tegok, yukegah tegok, dan segala macam lain. Jadi inilah makna wafas. Kemudian termasuk makna wafas adalah ucapan-ucapan yang bohong. Yashab, larangan yang kedua yaitu hiruk pikuk, murpaki, mudawa, ruyuk-ruyuk, ribut-ribut. Mungkin gambaran kuno dan termasuk dalam kata-kata yashab. Ibu-ibu juga memiliki ilmu bapak berquran. Ibu-ibu yang juga termasuk kata-kata yashab. Inti janganlah orang yang berpuasa itu membuat kegaduhan. Di antaranya di rumah kan biasa di keluarga sedih beriuk, cocok, maka punya hitam, mau pepek, pepek renok dan
beli bapak-bapak bebek. Termasuk saya dikuliah oleh istri, potong bebek atau kegirinan. Apakah saya saja terpunya Allah. Jadi dengan menjalani ibadah puasanya, amalkan lagi yang betul tidak hafal, tidak yaskhab, maka sudah menjadi benteng bagi kita. Junnah perisai, terselamatkan dari ancaman bara bahaya. Lalu lanjutan daripada hadis Qudsi, wa idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sha'id. Apabila seseorang dicaci maki ataupun diajak untuk bertengkar berkelahi, saling membunuh, maka sampaikanlah inni mar'un sha'id, saya sedang berpuasa. Artinya menghidupkan itu beda wadah, tapi tak terlalu nyatu makna puasa menahan diri. Biasa di pantang itu ke laju ini mirak tiga kedua dan beda adalah. Maka dalam kondisi berpuasa, hal yang lainnya you kendalikan. Anjuran daripada Nabi Muhammad agar dia mengucapkan inni sha'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Yang bintang tidak pada puasa inobe. Kira-kira lagi yang maksudnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai puasa yang berikutnya terdapat di dalam lanjutan hadis kuno, yaitu wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shahid atyabu 'indallah min rihil miski. Demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Tuhannya, sungguh benar-benar bau busuk mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi, lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Ini lagi-lagi memperkuat dari firman Qudsi di awal tadi, bahwa memang ibadah puasa ini untuk Allah dan sangat disukai oleh Allah. Oleh ulama menafsirkan maksud wanginya bau mulut orang yang berpuasa ini kelak nanti di hari kiamat, ketika hamba itu bertemu dengan Tuhannya. Karena perjalanan kita manusia dari alam arwah berpindah ke alam rahim, berpindah ke alam dunia ini, berpindah ke alam kubur, berpindah ke alam mahsyar, terus berpindah ke titik siratal mustaqim, berpindah ke surga ataupun neraka. Pada ujungnya nanti ada pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Saat itulah bau mulutnya dulu berpuasa di dunia sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian akhir dari hadis Qudsi tadi Rasulullah sebutkan walis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan yang membuat dia gembira dengan keduanya. Iza aftara fariha bisyamihi, ketika berbuka dia gembira dengan bukanya. Yang kedua, wa iza laqiya rabbahu fariha bisyamihi, ketika dia berjumpa kelak dengan Tuhannya, dia gembira dengan ibadah puasa. Jadi bukan dengan ibadah puasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut kita bersyukur Allah berikan nikmat iman dan Allah beri kita taufik dapat menjalani ibadah puasa setiap tahunnya. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini mengasah hati kita, akal kita, pikiran kita untuk terus menjadi orang yang bertakwa sehingga mulia di sisinya. Demikianlah, semoga ada manfaat terutama bagi kami sendiri dan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.